Ya. Baik, selamat siang untuk buat anak-anak kami semuanya. Selamat siang, Pak. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk pada materi kita dulu, saat kehadiran kita semua, bagaimana, sudah hadir semuanya? Sudah, lengkap Pak, kita hari ini. Oh ya, lengkap semua ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, maka kita mulai dengan berdoa. Ini saya minta kesediaan anak saya, Agung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih buat anak saya, Agung. Baiklah anak-anak kami semuanya, pada pelajaran kita kali ini, kita masuk pada tema atau pokok bahasan, yaitu peran kaum awam dalam gereja Katolik. Tentunya kita sudah memahami pada materi sebelumnya, bahwa kita sudah membahas mengenai peran hierarki dalam gereja Katolik. Dan di sana kita pernah memahami apa itu hierarki dan apa peranannya yang sangat besar dalam gereja Katolik. Mengenai peran kaum awam dalam gereja. Maka sebelum kita lanjutkan pada materi ini, maka ada satu pertanyaan dari Bapak buat anak-anak kami, yaitu pernahkah anak-anak kami bertugas di gereja? Pernah Pak. Pernah. Sebagai apa? Dirjen Pak. Dinar Pak. Ya. Lektor. Bagus sekali. Nah, menurut anak-anak kami, apa artinya kaum awam ya? Sesuai dengan materi kita hari ini. Umat biasa, Pak. Umat biasa ya, Bu. Umat yang tidak Biasa. tertabis, Pak. Iya. Anak kami Iya. Turman pintar ya. Pintar, Anak, iya Pak. ya. Baik. Kita lanjutkan dari materi peran kaum awam dalam gereja Katolik. Yang menjadi capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami peran hierarki dan peran kaum awam dalam gereja dan bersyukur atas keberadaan hierarki dan kaum awam dalam hidup sehari-hari. Jadi ini yang menjadi capaian pembelajaran pada materi yang kita bahas kali ini. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dalam peran gereja dalam gereja Katolik, yang pertama, memahami apa peran kaum awam dalam gereja Katolik. Jadi anak-anak kami bahwa dalam gereja Katolik itu bukan hanya hierarki saja yang berperan mengambil bagian dalam melaksanakan tugas-tugas gereja atau tugas-tugas perutusan, tetapi kaum awam juga harus mengambil bagian dalam tugas-tugas hidup menggereja. Kedua, menjelaskan mengapa kaum awam harus mengemban tritugas Kristus. Siapa di antara anak kami yang tahu tritugas Kristus atau gereja? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tugas Kristus itu, Bapak, Putra, kalau dan tahu Roh saya Kudus, Pak, ya. Pak. Bapak Agung. Oh kok Bapak toh? Saya itu anak Pak, saya masih SMA. Iya. Oh ya, kami Agung, anak kami Agung. Kalau saya itu sebagai imam, raja, terus satunya apa ya, lupa saya. Raja. Nabi. Nabi. Oh, lah itu dia kalau tidak salah. Imam, Nabi, Ya, dan kan Raja. sudah pernah diajarkan Bapak Luar sebelumnya biasa toh. buat anak kami Agung, bahwa Ya. tritugas gereja itu ada 3, sebagai nabi, sebagai raja, Dan imam. dan sebagai imam. Itu.
Jadi, sekarang ketiga, mengerti dan memahami bagaimana hubungan hierarki dan kaum awam dalam gereja Katolik. Jadi dari materi yang kita bahas nanti anak-anak kami, kita di sini memahami bahwa harus ada hubungan kerjasama antara hierarki atau pemimpin gereja kita dan kaum awam atau kita yang belum tertabis dalam tugas-tugas menggereja. Dan yang terakhir keempat adalah memahami untuk apa kaum awam mengambil bagian dalam tugas-tugas gereja. Jadilah menjadi capaian atau tujuan pembelajaran pada materi perangkat dalam gereja Katolik. Sekarang kita masuk pada pengertian kaum awam. Yang dimaksud dengan kaum awam adalah semua umat beriman Kristiani yang tidak termasuk dalam golongan yang menerima tabisan suci dan status kebiarawanannya yang diakui dalam gereja. Ini dalam Lumen Gentium artikel 31. Ini dasarnya. Sehingga definisi awam dalam praktek dan dalam dokumen-dokumen gereja ternyata mempunyai dua macam. Yang pertama, definisi secara teologis, awam adalah warga gereja yang tidak ditabiskan. Jadi awam meliputi biarawan-biarawati seperti suster, bruder, dan frater yang tidak menerima tabisan suci. Tipologis, bahwa warga gereja yang tidak ditabiskan dan juga bukan biarawan-biarawati, maka dari itu awam tidak mencakup para suster dan bruder. Sehingga menurut Lumen Gentium, definisi ini dari situ rupanya menggunakan definisi tipologis, dan untuk selanjutnya istilah awam dapat digunakan adalah sesuai dengan pengertian tipologis di atas. Selanjutnya, perlu kita juga memahami peran kaum awam seperti capaian pembelajaran tadi adalah pertama, peran awam sering diistilahkan sebagai kerasulan awam yang tugasnya dibedakan sebagai kerasulan internal dan eksternal. Kerasulan internal atau kerasulan di dalam adalah kerasulan membangun jemaat. Kerasulan ini lebih diperani oleh jajaran hierarkis atau para pemimpin gereja kita, walaupun awam dituntut juga untuk mengambil bagian di dalamnya. Kerasulan eksternal atau di luar tata dunia atau kerasulan dalam tata dunia lebih diperani oleh para awam. Namun harus disadari bahwa kerasulan dan gereja bermuara pula ke dunia. Gereja tidak hadir di dalam dunia ini untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dunia, gereja hadir untuk membangun kerajaan Allah. Selanjutnya, mengapa kaum awam harus mengemban tugas gereja? Tadi ada kami Agung sudah menjawab tugas gereja, dan inilah yang diemban oleh kaum awam itu sendiri dalam kehidupan menggereja. Maka perlu kita pahami apa yang menjadi alasannya mengapa kaum awam ini harus, artinya ada keharusan, mengapa tugas gereja ini kaum awam. Setiap umat Katolik sebenarnya dipanggil untuk menjadi rasul awam. Dan dasar dari panggilan ini adalah kitab suci yang berisi perintah Tuhan dan pembaptisan yang telah kita terima dalam gereja Katolik. Ketika umat dibaptis, ia menerima tugas sehingga sebagai imam, nabi, dan raja. Tugas sebagai imam sudah itu adalah dalam hal pengudusan. Tugas sebagai nabi sudah jelas itu adalah dalam hal pewartaan firman Tuhan, dan juga sebagai raja, sebagai gembala atau pemimpin. Menjadi imam berfungsi sebagai pengudusan. Menjadi nabi berfungsi membawa pertobatan
dan menjadi raja berfungsi menjadi pemimpin dan melayani. Jadi itulah yang menjadi alasan mengapa kaum awam harus mengemban tritugas gereja ataupun tritugas Kristus. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas-tugas menggereja juga perlu adanya yang namanya hubungan antara hierarki dengan kaum awam ini. Artinya di sini dalam hubungan timbal balik ini, artinya bahwa sangat penting peranan hierarki dalam gereja Katolik, dan begitu juga kaum awam sangat penting di dalam membangun gereja. Jadi hubungan ini harus bekerja sama di dalam mengambil bagian dalam tugas-tugas gereja. Jadi hubungannya adalah hubungan sama. Yang pertama, walaupun tiap komponen memiliki fungsinya masing-masing, namun untuk bidang-bidang tertentu, terlebih dalam kerasulan internal, yaitu membangun hidup menggereja, masih dibutuhkan partisipasi dan kerjasama dari semua komponen. Dalam hal ini, hendaknya hierarki tampil sebagai pelayan dan pemimpin dan mempersatukan. Pimpinan tertabis, yaitu Dewan Diakon, Dewan Presbiter, dan Dewan Uskup mengumpulkan kekuasaan di dalam tangan mereka, berupa tipe, jenis, dan fungsi pelayanan atau karisma yang ada. Dan yang kedua, hierarki berperan untuk memelihara keseimbangan dan persaudaraan di antara sekian banyak tugas pelayanan. Para pemimpin tertabis memperhatikan serta memelihara keseluruhan visi dan misi atau reksa pastoral. Karena itu tidak mengherankan bahwa di antara mereka termasuk dalam dewan hierarki itu ini ada yang bertanggung jawab untuk memelihara ajaran yang benar dan memimpin perayaan sakramen-sakramen. Jadi itulah yang menjadi hubungan hierarki awam dalam kehidupan menggereja. Selanjutnya, kaum awam juga harus mengambil bagian dalam kegiatan gereja ini. Artinya ini sebuah keharusan, dan ini adalah ada dasarnya. Dalam Kanon 96 dinyatakan bahwa dengan baptis seseorang digabungkan pada gereja Kristus dan menjadi persona dalamnya dengan tugas-tugas dan hak-hak yang khas bagi orang Kristiani menurut kedudukan masing-masing. Artinya Bapak Ibu, artinya anak-anak kami semuanya, bahwa di dalam melaksanakan tugas-tugas di gereja ini oleh kaum awam, artinya ada dasar sesuai dengan Kanon 96 dalam hukum gereja Katolik, bahwa pada saat kita dibaptis, sama artinya kita diberi tanggung jawab untuk menjadi pewarta sabda Tuhan. Artinya kita digabungkan dalam gereja Kristus itu sendiri dan memiliki tanggung jawab. Berikutnya, baptis dengan demikian memasukkan dan memampukan kaum awam menjadi gereja. Di dalam gereja, kaum awam berhak menerima harta-harta rohani yang sakramen-sakramen. Tentunya kita sudah tahu kan bahwa ada 7 sakramen dalam gereja Katolik, dan bantuan rohani gereja lainnya. Ini ada dalam GK 1269. Sementara itu berkat rahmat pembaptisannya, kaum awam pun diundang untuk mengambil bagian dalam imamat Kristus, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja, menurut cara hidup dan karakter mereka yang khas. Itulah yang menjadi pemahaman buat anak-anak kami semuanya materi kaum awam dalam gereja Katolik. Nah, sekarang
kita memperhatikan foto yang ada ini. Bagaimana dengan foto ini anak kami? Bagus atau tidak ya? Bagus, Pak. Bagus, Pak. Menarik, Pak. Tuh pakai baju Menurut adat. anak-anak kami, pernyataan anak kami, Tio Minar, ini foto apa sih? Itu foto Ini- anak misdemeanor, Pak. Oh, foto anak Bistinar. Ibu Rusmi, anak kami Rusmiati, ini foto apa ini? Ini sepertinya perarakan masuk ke dalam gereja, Pak. Iya. Terima kasih buat anak kami Rusmiati. Itu foto perarakan masuk gereja. Para petugas liturgi ini di bagian depan anak Bistinar, dan di tengahnya adalah umat Allah. Iya. Ya, dan petugas liturgi juga di belakangnya adalah para hierarki gereja. Artinya bahwa dalam foto ini kita sungguh melihat bagaimana peranan kaum awam. Mulai dari depan ini, di tengah juga, dan dalam hal bertugas liturgi. Berarti dari situ kita melihat bahwa sungguh-sungguh kaum awam itu berperan dalam mengambil bagian di dalam tugas-tugas gereja. Jadi demikian saja pembahasan untuk hari ini. Maka kalau ada pertanyaan dari anak-anak kami, disilakan. Iya, Halo, Pak. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya Bu, ya anak kami Etina, silakan. Pak, saya belum jelas tadi apa tugas awam, Pak. Tugas kaum awam itu. Tugas kaum awam. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Maksud saya Etina itu. contohnya, Pak. Pak, maksud saya contohnya apakah misdinar itu termasuk tugas kaum awam? Iya. Bagaimana menurut anak kami Susmiati, menjadi anggota misdinar itu apakah termasuk tugas kaum awam? Iya, Pak. Karena menurut saya, Pak, karena dia tidak menerima tahbisan imamat, dia itu sebagai umat biasa atau kaum awam. Seperti itu, Pak. Terima kasih buat anak kami Rusmiati. Anak kami Tio Minar, menjadi anggota misdinar atau menjadi petugas liturgi di gereja itu adalah tugas kaum awam atau bagaimana? Buat Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi petugas di dalam gereja itu adalah tugas kaum awam juga. ya. Ada bagian-bagian tertentu yang awam harus melaksanakannya. Begitu menurut saya, Pak. Terima kasih buat anak kami Tiuman. Jadi buat anak kami Etina, bahwa dalam kehidupan gereja ada banyak peran dan tugas-tugas yang dapat dilaksanakan oleh kaum awam itu. Misalnya bahwa dari kaum awam itu ada yang bertugas memimpin lagu, memimpin kor, membaca sabda Tuhan oleh dari kaum awam. Seperti kita pun ini, seperti saya ini guru agama, ya, saya mewartakan firman Tuhan itu sudah tugas kaum awam, mengajar di sekolah. Nah, jadi masih banyak yang lain dalam hal tugas-tugas kaum awam di dalam kehidupan gereja. Bagaimana Ibu, anak kami Etira sudah mengerti? Sangat paham sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Nek. Apakah masih ada lagi pertanyaan dari anak? Pas, Pak, pas. Pas ya. Pak, Agung keluar, nggak masuk-masuk dari tadi, Pak. Bandel Agung. Kayaknya dia itu ngantuk, lapar katanya tadi. Bandel dia, Pak. Ibu masih belum masuk ya? Tuh, kelamaan Sudah, Pak. cari. Oh ya Sudah udah. kelihatan. Iya, Pak. Iya, Cuma iya. nggak ketuk pintu, Pak. Langsung masuk aja dia.
Udah ketuk pintu ya. Oh iya, iya. Iya. Iya, bandel dia, Pak. Iya. Baik. Jadi kita lanjutkan pada yaitu bahwa sebagai umat Katolik harus menerima, sebagai umat Katolik yang sudah menerima pembaptisan kudus harus melibatkan diri secara aktif sesuai fungsi dan tugas kita dalam kehidupan menggereja. Pak, Kaum permisi, awam Pak. atau kaum beriman, Pak, ya. permisi. Mau kamar mandi ya, Pak? Bentar. silakan nak, silakan. Jangan lama-lama ya. Nah, kaum awam atau kaum beriman membangun kerjasama yang baik dengan para hierarki gereja dalam mengemban tritugas dan mengembangkan gereja dalam kebersamaan dan persaudaraan penuh cinta kasih. Nah, pada bagian terakhir ini Bapak mau kasih pertanyaan ya. Jadi ini nanti pertanyaan ini dijawab ya, dijawab. Pertama, jelaskan pengertian kaum awam dalam gereja Katolik. Nah, siapa anak kami yang tahu jawabannya? Anak kami Hermatius ya? Hermanus, Pak. Hermanus, Pak. ya. Maju. Ya, Silakan Baik, anak Pak. kami Hermanus. apa yang dimaksud dengan kaum awam, Pak ya? Begitu, Pak, pertanyaannya, Pak ya? Apa itu kaum awam? Dalam Iya, gereja Bang Katolik ya. Hermanus. Ya, baik. Kaum awam itu ialah menurut saya setelah saya mendengar dari Bapak adalah termasuk semua orang yang beriman Kristiani yang tidak termasuk golongan yang menerima tahbisan suci dan status kebiarawanan yang diakui dalam gereja. Jadi dia tidak tertahbis, kaum awam. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih anak kami Hermanus, itu sudah benar itu bahwa kaum awam itu adalah seluruh umat Kristiani yang termasuk dalam golongan gereja yang belum tertabis. Pertanyaan kedua, ini nanti dijawab oleh anak kami Tiurman Manik ya. Lagi di kamar mandi, Pak. Oh, Sudah ada sebelum ya. balik dia ya. Sudah ada, Bu. Apa ini? Tiurma. Saya, Anak Pak. kami Agung. Aku aja, Pak. Oh, ya. Oh, anak kami Tiurman ya. Tiominar, Pak. Tiominar ya. Oh ya, Tiominar. Iya, Pak, Ini Tiominar. pertanyaan kedua. Sebutkan salah satu contoh tugas dapat diemban oleh kaum awam dalam tugas menggereja. Pak, bisa dua kan, Pak? Yang pertama itu jadi lektor. Yang kedua itu Ya, mesdinar, Pak. ya. Ya, kalau pemazmur itu kena juga bisa, Pak ya. Iyalah, Pak. Ah. Bisa kan, Pak? Itu Mazmur ikut juga. Jadi Iya, kolektan, Pak. dirijen. Kolektan, dirijen. Kolektan. Iya, Pak. Oh. Asisten imam bisa, Pak Seperti ya. Bapak juga sebagai guru agama berarti ikut juga kan, Pak? Asisten imam, Iya, ya. Terima prodiakon. kasih. Ya. Baik. Jadi demikianlah untuk hari ini, pada pertemuan hari ini, dan kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Kita minta kesediaan kami Agung lagi ya untuk memimpin kita dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra Dan Roh Putra Kudus. dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat